Haleluya, haleluya. Ya, ketemu lagi ya, saudara-saudari seimanku yang kukasihi, dengan diurapi oleh kuasa ilahi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Bapa Surgawi. Aku ingin menyampaikan firman-Nya yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, yang memberikan urapan dan berkat bagi kita semua. Ya, kenapa saya begitu antusias? Kenapa saya begitu optimis? Karena memang firman-Nya yang hidup. Haleluya. Oke, kita lihat ya, firman-Nya yang hidup, yang berkuasa itu ada di Yeskil. Ya, Yeskil 36 ayat 27. Ini adalah kuasa, kekuatan, dan kedaulatan yang Allah Bapa Surgawi penuhi ke kita yang hidupnya berdasarkan hati yang tertuju, terkonsentrasi kepadanya. Ya, nah ini bunyinya demikian firman-Nya. Ya, Yeskil 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Segala ketetapanku itu adalah perintah firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat. Nah, kemudian dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi firman yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, kan sudah tercantum, sudah tertulis. Bagian kita adalah melakukannya sebagai pelaku firman yang efektif. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Bapa Surgawi kita. Jadi dia memberikan hati kita yang baru, memberikan rohnya sendiri, Allah Roh Kudus, untuk tinggal di dalam kita, untuk kita melakukan firman-Nya. Tapi kita harus familiar dulu terhadap apa yang tertulis dalam firman-Nya. Nah itu dia. Nah kita sendiri pun secara real, setiap hari kita menghadapi ya persoalan yang kita hadapin, dan itu adalah kalau mengatasi persoalan tersebut disebut dengan peperangan roh yang kitanya yang dipimpin oleh kuasa ilahi Allah Roh Kudus. Maka untuk itu teman-teman, pahami dulu bahwasanya 2 Korintus 3 ayat 3, Rasul Paulus, ya, seorang rasul yang terkemuka. Waktu dia berada di Korintus, dia melihat jemaat Korintus itu rada-rada mulai sebagian besar taat setia kepada Allah Bapa Surgawi kita, kepada Tuhan Yesus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagiannya kadang-kadang terkena kontaminasi. Ya, oke, mereka datang beribadah, tapi di luar dari rumah Tuhan mereka kembali ke kontaminasi persoalan-persoalan yang mereka miliki. Nah, makanya 2 Korintus 3 ayat 3 itu Rasul Paulus sarankan intinya aja bahwasanya firman Allah yang hidup, yang tertulis dan kitanya sanggup melakukannya, itu tertulis dalam loh hati kita, termasuk pikiran kita, tertulis. Ditulis bukan dengan pulpen atau tinta ya, ditulis oleh kuasa Roh Kudus. Demikian ya pemahaman pengertian akan wahyu kuasa ilahi Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Rasul Paulus menyampaikan, memberitakan Injil keselamatan Kristus kepada mereka yang ada di Korintus, agar mereka menjadi yang tadi, yang terkontaminasi
oleh hal-hal daging yang masih kompromi terhadap dosa, nah itu di-stir up kembali oleh firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat. Sehingga firman Allah yang hidup itu bersatu padu dengan dia. Saya mau katakan ya, teman-teman ya, kalau firman Allah yang hidup, yang berkuasa, berdaulat telah bersatu dengan tubuh, jiwa, roh kita, terutama di hati kita, di pikiran kita, kepada siapa lagi kita harus khawatir atau gelisah atau takut? Kita mempunyai kemampuan yang tinggi, sanggup mengatasi persoalan demi persoalan. Dalam nama Yesus, dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudus. Bahkan Allah Bapa surgawi kita itu membuat kita itu ibaratkan itu membuat kita itu sangat kuat ya di dalam hal terhadap ayat yang sebelumnya, yaitu tadi 2 Korintus 3 ayat 3 dengan Yeskil 36 ayat 27. Nah, sekarang kita masuk ke firman berikutnya ya. Itu ada di 2 Taware 7 ayat 16. Sangat luar biasa loh. Ini Tuhan Allah Bapa surgawi kita berkata demikian. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Berarti Allah Bapa surgawi yang sudah memilih kita, menetapkan kita untuk sebagai pelaku firman-Nya, dan kita dianggap bait Roh Kudus atau rumahnya Allah Bapa surgawi. Nah, ini pemahamannya. Maka di sini ditulis 2 Taware 7 ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Dia udah pilih kita dan menguduskan kita. Ya. Nah, kemudian dia sambung lagi. Supaya namaku, the God of Nabi Abraham, Ishak, and Jacob, namaku Allah Bapa surgawi, ya, Father Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, itu tinggal dalam kita. Dia katakan, sekarang supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Lihat ya, firman Allah udah tertulis, tercantum di dalam loloh hati kita. Secara simbolik, Allah Bapa surgawi, matanya dan hatinya sudah tinggal ya di dalam kita melalui firman-Nya yang hidup secara spiritual. Kalau demikian, ya, kita sudah melakukan perbuatan untuk menjunjung tiga, memuliakan Dia, dan mengagungkan Dia. Nah, ini dikatakan, ya. Sekali lagi saya sebutkan, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Ya, Dia udah pilih kita sebagai bait Allah Roh Kudus, rumahnya secara spiritual. Allah Roh Kudusnya Allah Bapa di dalam nama Yesus hidup, teman-teman, hidup. Ya, jadi kita setiap hari bukan kita lagi yang hidup. Kuasa ilahi Allah Roh Kudus yang hidup di dalam kita dan di dalam nama Allah Bapa surgawi dan Tuhan Yesus hidup dalam kita. Ya, kuasa ilahinya membuat kita memperoleh apa? Nah, itu. Kuasa ilahi yang dari tempat tinggi memberikan kita kuasa yang baru, kekuatan yang baru, dan melindungi kita dari yang jahat. Nah, itu dia kuasa ilahinya dan hikmatnya. Siapa? Supaya saudara-saudari seimanku tahu siapa dia. Firman Allah yang hidup. Ya, kita tahu itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia katakan mataku, hatiku hidup secara spiritual dalam kita. Kalau kita pakai Holy Spirit tongues, yang dengar adalah
Allah Bapa kita. Oh, rabesat. Oke, paham? Ada pengertian yang dalam, hikmat bertambah, urapan bertambah, berkat pun secara otomatis bertambah. Kesehatan bertambah, hidup bahagia selalu dalam keluarga kita. Haleluya. Thank you, my God, my Jesus, my Holy Spirit. And haleluya. See you next week ya. Thank you ya brothers and sister. And haleluya and amin.